Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kelompok kami akan membahas tentang penyusunan proposal penelitian. Jadi yang pertama itu pengertian proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu ialah usulan yang berisi rencana kegiatan penelitian yang disajikan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini dapat saja seperti lembaga atau instansi yang akan mensponsori atau membiayai penelitian tersebut, tempat atau sasaran penelitian, dan lembaga instansi yang meminta dilakukan penelitian. Materi kedua yaitu jenis-jenis proposal penelitian. Jenis-jenis proposal penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu proposal penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dengan latar belakang setting yang alamiah. Jenis kedua yaitu proposal penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian, diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dan syarat-syarat proposal penelitian. Ciri-ciri proposal penelitian yang baik menurut metode atau kaidah ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat kritis dan analitis. Kedua, memuat konsep dan teori yang tepat. Ketiga, menggunakan istilah tepat. Keempat, rasional. Kelima, objektif. Kelima, konsistensi dalam menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Ketujuh, salin kait mengaitkan. Adapun syarat-syarat proposal penelitian, yang pertama itu tujuan dan masalah yang jelas. Kedua, teknik dan prosedur yang rinci. Ketiga, objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. Keempat, kekurangan dalam penelitian harus diungkap secara terbuka dan jujur. Kelima, tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat. Keenam, kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir itu objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peneliti. D. Isi proposal penelitian. Isi proposal penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui atau dipecahkan atau diatasi oleh peneliti melalui prosedur ilmiah. Dengan demikian, maka masalah penelitian perlu dirumuskan secara jelas dan operasional agar menjadi jelas, serta untuk memperhatikan kedudukan dan pentingnya diketahui atau dipecahkan. Maka masalah itu perlu diberikan latar belakang dengan memberikan informasi pendahuluan tentang situasi, tempat, dan waktu masalah itu terjadi. Latar belakang ini juga hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai kesenjangan yang terjadi dan mungkin terjadi beserta akibat yang kalau masalah ini tidak diketahui dan diatasi. 2. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian menawarkan berbagai metode dalam melakukan sesuatu penelitian. Maka, peneliti perlu memiliki metode yang tepat dalam arti efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penelitian. Materi selanjutnya, prosedur penyusunan proposal penelitian. Yang pertama itu bagian awal. Bagian awal proposal penelitian terdiri dari sampul, halaman judul, halaman persetujuan, dan daftar isi. Pada bagian ini diberi nomor halaman dengan huruf Romawi kecil, misalnya I dan seterusnya, yang ditetapkan simetris di tengah pada bagian bawah. A. Judul. Judul proposal penelitian berbentuk frasa, mengandung masalah yang spesifik, menarik, dan aktual secara akademik, mencerminkan masalah yang akan diteliti tanpa ada singkatan atau akronim, tanpa tanda baca di akhir judul, dan maksimal 5 kata substansif.
B. Pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah menjelaskan alasan mengapa memiliki tema yang dinyatakan pada judul proposal penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan ungkapan yang hendak dicapai dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan, baik pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis. C. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu tinjauan penelitian yang relevan telah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Yang kedua, tinjauan teori. Tinjauan teori adalah suatu konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik mengenai suatu fenomena atau untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Yang ketiga, kerangka konseptual. Bagian ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya yang berisi dari masalah yang diteliti. Yang keempat, kerangka pikir. Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. D. Metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian dapat dikelompokkan pada penelitian pustaka, penelitian lapangan, penelitian tokoh, studi kasus, fenomenologi, fenomenografi, studi biografi, atau studi sejarah, serta kombinasi dan beberapa strategi tersebut. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian harus jelas. Di samping juga diuraikan mengenai cara menentukan tempat penelitian dan alasan pemilih tentang penelitian tersebut. Yang ketiga, fokus penelitian. Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan memperjelas relevansinya dengan data yang dikumpulkan. Yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sumber-sumber dapat dikelompokkan menjadi sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Yang kelima, teknik pengumpulan dan pengelolaan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Tidak menutup kemungkinan menggunakan metode lain. Juga dijelaskan prosedur apa yang digunakan. Yang keenam, uji kebebasan data yang tidak beda antara data yang diperoleh penelitian dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tulisan analis data. Yang pertama itu analis interaktif model yang dikembangkan Miles dan Hurban, mulai dari reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan. B. Analisis metode yang dikembangkan Spratly, mulai dengan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Yang ketiga itu pada bagian akhir proposal. Bagian akhir proposal penelitian terdiri atas daftar pustaka, kerangka isi tulisan, panduan interview, dan angket yang akan digunakan. Bagian ini berisi tentang hal-hal atau keterangan yang dipandang penting untuk menunjang proposal penelitian seperti alat instrumen, pengumpulan data yang hendak digunakan, serta mencerminkan sejauh mana penelitian telah melakukan survei pustaka yang akan menunjang pelaksanaan penelitian.